Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 59 ayat 16-17 demikian. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan keterangan pada ayat 1, Mazmur ini ditulis dalam situasi yang mencekam ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumah pemazmur untuk membunuhnya. Pada umumnya, orang dalam kondisi seperti ini dikuasai ketakutan, kehilangan semangat hidup, dan lain-lain, sehingga menjadi lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi jika kita yakin bahwa kita tidak bersalah, bahkan selalu berbuat baik, dan orang yang berbuat jahat kepada kita itu melakukannya tanpa alasan. Sudah begitu, nampaknya Tuhan juga tidak melakukan apapun untuk membela kita, bahkan seolah-olah membuat orang-orang itu nampak semakin berjaya. Kita bisa marah kepada Tuhan dan menjauhkan diri daripadanya. Namun, bukan itu yang dilakukan Daud. Dalam situasi tersebut, ia justru mendekat kepada Tuhan dan menyatakan imannya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan kota bentengnya. Saudara, jika Allah menjadi kekuatan dan kota benteng kita, maka apapun yang dilakukan orang kepada kita tidak akan berhasil. Sebab Allah terlalu kuat untuk ditembus oleh kekuatan apapun. Itulah yang dialami Daud. Sekalipun Saul selalu mencari kesempatan untuk membunuhnya, Tuhan selalu meluputkannya. Bahkan 2 kali Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Jika ia mau, sangat mudah untuk melakukannya. Tetapi Daud menolak, sebab ia menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Dan sikapnya itu membuat Tuhan semakin berkenan kepada Daud. Saudara, apakah kita mengalami seperti Daud? Sudah hidup benar justru dimusuhi, diancam, dan diserang? Saudara sudah berdoa tetapi Allah nampaknya berdiam diri saja, bahkan seolah-olah membuat orang-orang jahat itu bertambah makmur? Jangan marah kepada Allah, apalagi menjauhkan diri daripadanya. Sebab jika itu yang kita lakukan, berarti kita menempatkan Allah sebagai pihak yang bersalah. Jika kita menganggap Allah sebagai pihak yang bersalah, bagaimana mungkin kita meminta pertolongannya? Karena itu, mari kita meneladani pemazmur. Semakin gencar orang jahat menyerang kita, justru kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai kekuatan dan kota benteng kita, maka Dia pasti akan menyelamatkan kita, bahkan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang bisa kita pikir dan doakan. Paulus di dalam Roma 8 ayat 31 dan 32 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudara, jika mati untuk kita pun Tuhan Yesus rela, bagaimana mungkin Dia membiarkan kita dihancurkan oleh tangan-tangan jahat? Apakah saudara percaya? Amin.